dalam hal ini guru gendong ditanya, lalu wawancara ya, kemudian diamati, lalu dipoto-foto, bisa jadi tulisan. Nah itu seperti itu. Boleh nggak Pak kalau lewat dari studi literatur aja? Boleh, nggak masalah. Misalnya kamu baca dari buku, baca dari jurnal-jurnal, atau baca dari fiksi-fiksi di bahasa Arab, itu boleh-boleh aja. Nanti tinggal ditulis oleh kamu. Ditulisnya ada pendahuluan, ada pembahasan, lalu terakhir adalah ini sub kecil ya, tentang yang dijawab. Pembahasannya ada yang dimaksud adalah peran gandanya, kemudian terakhir simpulan, pendahuluan, pembahasan, simpulan. Kayak gitu aja. Jangan lupa pakai daftar pustaka. Kalau di kita itu daftar pustaka sebisa mungkin 10 tahun terakhir. Nah, kalau di sini ini kan tahun 90, ini tahun 2022, ya namanya juga mahasiswa kampus orang gitu kan, ada kebijakan tiap kampus kan beda-beda. Tapi kalau di ini, kalau kita sambil latihan, ya kamu boleh sambil berlatih, coba 10 tahun terakhir. Nah itu seperti itu gitu. Makanya kemarin saya mintakan kalian coba cari ontologi, epistemologi, ya gelisahnya apa gitu. Bahkan sudah ada sebagian, kalau nggak salah sudah saya kasih masukan, ini loh ini. Nah ini sekarang saatnya dituliskan. Itu seperti itu. Jadi keluar dari kelas filsafat setidak-tidaknya adalah kalian memahami bahwasanya ada dasar keilmuan untuk bisa di follow up. Mana tahu judul yang saat ini dikembangkan lalu disetujui sebagai skripsi kamu gitu. Tapi pun kalau misalkan enggak, setidaknya ada proses bagaimana membuat. Karena nih mohon maaf nih, sebetulnya di semester akhir tuh terkesannya kita jadi buru-buru nih. Apalagi kemarin ada di tiba-tiba keluar SK pembimbing, sebulan kemudian bulan puasa nggak bisa ke sekolah, akhirnya mangkrak, ngasok sebulan. Setelah sebulan ternyata masih libur lebaran, lebih panjang lagi akhirnya. Yang akhirnya sekarang tuh pada keteteran nyari semua. Dan tahun angkatan yang sekarang skripsi itu malah, kalau saya tahunya di PGSD ya, kalau di PBA saya nggak tahu. Kalau di PGSD malah baru 2 orang yang sidang skripsi. Nah kan akhirnya mereka termasuk orang-orang yang salah berstrategi karena mereka kembali lagi ngulang-ngulang baca lagi, seperti halnya kembali ke masa-masa filsafat dulu gitu. Nah sementara kalau misalkan kalian dengan mata kuliah filsafat ini sudah punya masukan, nanti ditambah lagi mungkin di mata kuliah riset penelitian itu diperkuat dengan metodologi sesuai dengan metodologi pendidikan gitu. Kalau di deskripsi itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu, dan bab 5 kan. Nah kalau di artikel kan hanya pendahuluan, pembahasan, simpulan gitu. Tapi ya memang jumlah katanya harus menyesuaikan gitu loh. Sekurang-kurangnya mah 3.500 gitu. Sekurang-kurangnya ya 3.500 kata itu isinya doang. Nggak pakai daftar pustaka. Itu seperti itu. Atau contoh lain-lainnya, kita coba cari contoh yang agak sedikit judulnya agak menyinggung bahasa, kita coba cari ya.
nih ngomong tentang Pancasila sebagai teks dialog, bahasa juga kan, ada pemaknaan simbol representasi lintas agama, upaya, nah, ini juga makna simbol, ini juga bahasa juga. Artinya setiap ini ya, banyak lah yang bisa dikaji oleh kamu gitu. Tapi yang dikaji di sini kan seakan-akan itu tidak ada di lapangan. Seakan-akan ini apa sih, bahasa apa? Nah sekarang yang bahasa Arab banget lah, intinya gitu. Nyampe nggak nih? Bisa memahami nggak? Kan ada ini contoh nih, dikotomi moral, problem epistemologis dalam konstitusi modern. Ini kalian belajar filsafat pusing apa enggak sih? Jujur aja. Kalau saya pusing sih Ustaz. Pusing pak. Weh, kuliah di Saudi pusingnya kompakan. Gak boleh pusing-pusing. Ya gimana dong? Ini kan saya nggak boleh bilang kalau mata kuliah filsafat ini nggak penting, justru malah dasar keilmuan itu ya ada di filsafat. Karena ngomongin dasar itu susah gitu loh. Gimana ya, anda ngomongnya asal-usul tuh ngeselin gitu. Sementara kan kalian udah belajar tentang ini dan untuk mencapai mencapai ini manfaatnya sih belum nyampe ke sana. Sementara kalau misalkan bahasa Arab nih, kalian belajar ada peningkatan mufradat pada anak tertentu, itu jelas kan, oh ini begini ya, artinya di tes pertama tes mufradat itu dengan 20 soal, nilainya berapa. Kemudian yang kedua kedua dilakukan setelah tes itu diajarin oleh kamu gitu ya, ini harus begini, lalu dites lagi, kamu mendapati anak-anak itu ternyata ada peningkatan. Nah dari situ kan enak, itu kalau udah spesifik. Nah sementara filsafat itu dasar, kenapa mufradat ini penting gitu loh, kenapa harus mufradat yang seperti ini yang harus diajarin, kenapa harus kawaid yang seperti ini yang diajarin ke anak-anak. Nah, itu yang bikin garuk-garuk kepala para mahasiswa tuh itu gitu. Kita belajar tentang dasar, sementara cara berpikir kita nih ya, mahasiswa yang mata kuliah ini itu belum mau jemplung gitu. Kalau udah mau, oh ya saya tahu kayak gini nih gitu. Intinya gini, pernah menanyakan kepada diri kamu sendiri nggak, apa sih alasan yang paling mendasar atas sebuah topik permasalahan gitu? Pernah nggak kepikiran? Enggak ya? Atau kan sama halnya saya bertanya kepada kalian, pernah nggak berpikir kenapa masuk PBA? Ya, pernah kalau nggak salah ya Pin ya? Saya nanya, emang kenapa Pernah. gitu ya? Pak, di kelas. Iya, terus jawabannya apa? Bisa ditentukan nggak mana yang benar, mana yang salah? Tidak. Bisa Pak. Nah, itulah bedanya. Kalau di filsafat itu tidak ditentukan mana yang benar, mana yang salah. Makanya hanya ada pendahuluan, pembahasan, baru simpulan. Simpulannya juga terserah kamu. Kalau menurut kamu misal masuk ke PBA itu penting, nah itu kan kata kamu. Tapi boleh jadi di orang lain, misalnya sekalipun Ulia Rizky Audia ini satu device, masing-masing punya pendapat beda gitu. Contoh lagi inilah stalking cowok gitu, kata Ulia si cowok itu ganteng gitu kan, tapi kata Rizky belum tentu ganteng gitu kan. Nah itu loh dasar filsafat tuh berpikirnya gitu. Kita nggak mesti
meminta orang lain setuju sama kita, tapi kita memberikan pendapat. Nah, pendapatnya itu harus diungkapkan gitu. Kalau misalkan malu-malu gitu kan, atau orang juga nggak tahu mau maksud kamu apa kan gitu kan. Misalnya dilihat set di stalking lah itu Arifin, ya kan. Terus audio komen, wah Arifin boleh juga ya gitu kan, kata Rizky gitu kan. Seumpama Pin, jangan baper ya. Santai, Pak. Seumpama. Jadi kan itu contoh ya. Nah itu kan karena mungkin dianggapnya adalah Arifin adalah sebuah fenomena. Ini fenomena khusus ada di bahasa Arab, bahwasanya ada cowok yang mungkin wajahnya pas-pasan tapi agamanya bagus, kata dia gitu. Atau kalau perempuan kan menilai orang lain kan kadang-kadang suka aneh lah gitu. Artinya dia punya ukuran sendiri gitu. Begitu juga laki-laki melihat perempuan mah suka aneh-aneh lah gitu. Ada yang melihatnya mungkin karena fisik gitu kan. Ya gitu. Begitu juga fenomena di Arab gitu kan. Misalnya kalau ustazah di pesantren tahfiz itu biasanya memang jelek-jelek kata Arifin. Ceritanya ya ini cerita loh, bukan Arifin di kelas ini, Arifin tempat yang lain. Nah terus temennya Arifin juga, misal si Tiar ya, itu kelas PBA kelas yang mana gitu kan, bukan kelas ini, itu bilang enggak lah, namanya orang tahfiz gitu kan, di pesantren tahfiz pastilah itu hafalannya bagus, maka akhlak juga bagus kan gitu, kata si Tiar. Tetep orang mukanya juga hitam-hitam gitu, kata si Arifin kan. Kembali lagi itu adalah pandangan gitu loh. Jadi ukuran ontologinya Arifin dengan ontologinya Tiar itu beda. Nah itulah yang kenapa di sini disebut ini. Kamu punya gelisah apa, meskipun bahas yang sama, itu boleh jadi beda hasilnya gitu ya. Gitu. Tapi harus yang sesuai dengan prodi kamu mau ngomongin apa gitu. Kalau nggak salah kemarin siapa, Rizky ya yang udah ya. Arifin juga udah kan ya? Udah, Pak. Apa Pin waktu itu judulnya jadi apa Pin? Ini apa? Sebentar. Metode ini apa? Pemerolehan mufradat. Nah, itu kan bisa dilanjutin. Nah, cuman sekarang saya mau tanya, apakah mau dikerjakan berdua atau sendiri-sendiri? Untuk jadi sebuah karya tulis ilmiah. Lebih banyak kepala lebih bagus kayaknya, Pak. Ya, intinya mah nanti harus di manage ya. Kan ini nanti harus dipresentasikan pada saat UAS ya. Dipresentasikan pada saat UAS, berarti artikel tulisannya atau karya tulis ilmiahnya itu harus masuk sebelum UAS. Itu. Ya kalau misalkan ini setuju, misalnya masing-masing setuju, silakan berdiskusi mau pakai yang mana. Gitu. Ini contoh-contoh yang udah mulai berat ini sebetulnya. Yang ada di jurnal filsafat ini kajiannya boleh dibilang udah bagus. Ya ambil nih pengaruh Buddhisme terhadap Neo-Konfusianisme di Cina. Ya itulah kalau orang Cina bicaranya begitu. Nah ada konsep ilmu pengetahuan gitu kan. Boleh juga kamu metodologinya siapa untuk pengembangan mufradat gitu kan. Tuh atau metodologi di pesantren ini gitu kan. Itu boleh kasih pendahuluan kenapa harus seorang santri itu belajar mufradat
tuh pendahuluan tuh, inilah ini. Terus ngomongin di pembahasan, ini metodologi yang dilaksanakan di pesantren ini, caranya begini ini. Lalu tahapannya ada syaratnya, santri harus menjalankan prasyaratnya, bahwasanya untuk mempelajari mufradat santri harus berwudu misal contoh. Kemudian harus dalam keadaan suci gitu. Itu kan ceritanya, Pak. Ceritanya. Tapi kan nggak tahu ya namanya pesantren, kan saya tidak di pesantren. Artinya betul-betul kamu yang menemukan sendiri fenomena pendidikan bahasa Arab yang ada di lingkungan kamu. Pak, saya nggak di pesantren. Boleh sambil dari bacaan aja. Tinggal dibaca di jurnal-jurnal gitu, di buku-buku gitu. Bagaimana sih kan ini ada hakikat ilmu dalam pemikiran Islam. Yuk kita intip nih yang ini. Nah, ini kan bicara akhir nih. Pendahuluannya kita lihat. Nah, mulai dari ilmu dan manusia adalah ini pengertian. Kemudian keberadaan ilmu dalam perkembangan keilmuan Islam mendapat dukungan dari negara. Oke. Distimulasi oleh pernyataan Quran. Lalu karakter ilmu Islam itu khas. Persoalan epistemologi keilmuan Barat bersifat pragmatis katanya. Sementara perkembangan ilmu Islam berbeda. Berbedanya di mana? Nah, berbedanya tergantung dari pertengahan, kan ada teori-teorinya. Ada, nah dibahas mulai ini pembahasan nih, tapi tidak ditulis pembahasan ya, langsung pada subjudulnya karakteristik filsafat Barat sama filsafat Islam. Ini bisa dibaca nih dari buku. Oh, kamu ambil. Itu contohnya, tulis aja gitu. Yang ini masukin, yang ini masukin. Terus aja cerita tentang karakteristiknya, ini ada ini, tapi jangan lupa ya ada pengutipan. Nah, dimulai dari sejarah perkembangan filsafat dalam Islam. Lanjut, Anda dikutip ayat yang sesuai ya, jangan sembarangan ayat yang dikutip, bahaya. Atau hadis, boleh. Nah, ada pengertian ilmu di dunia Barat. Nah, itu begitu. Nanti setelahnya, masih ada aliran, kemudian ada kaum ya Khawarij dan Murji'ah, lalu ada mazhab, ya itu kan namanya ilmu kan pasti begitu ya. Nanti yang namanya orang cara berpikir kan beda-beda, tinggal dia ngikut yang mazhab mana gitu, cara berpikir yang mana, ditutup dengan hasil simpulannya gimana? Hasil penelitian ini bahwa ada karakteristik yang khas, udah gitu doang. Gitu loh. Jadi nggak mesti, oh ini gini-gini, enggak. Di teorinya dikumpulin, lalu ringkasnya apa? Oh, ada ini, udah. Dicari kan tadi ada karakteristik, sekarang langsung dibedain. Bedanya, yang di sini beda yang paling menyolok pengakuan adanya Tuhan atau tidak. Nah, nanti keberadaan Tuhan itu mempengaruhi ontologi, epistemologi, sosiologi seperti itu. Nah, kan pembahasannya berapa paragraf, simpulan cuma 3. Itu. Langsung aja masuk daftar pustaka. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Mau ini aja Pak, mau nanya tentang yang kesimpulan. Kenapa kesimpulan? Kadang kan biasanya kalau bikin makalah itu kesimpulan itu kayak kita tuh ngambil poin-poin yang di atas terus dibawa lagi ke bawah ke kesimpulan, itu salah ya Pak? Ini kayak saya bantuin. Poin-poinnya disimpulin gitu Pak. Iya, poin-poinnya memang betul disimpulin kayak gini caranya nih. Pakainya getdigest.com. Gitu. Nah, nanti
ini saya sering pakai. Jadi kalau bikin karya tulis ilmiah ini, saya sering pakai nih. Mulainya dari apa? Dari pembahasan. Pendahuluan enggak ya? Pendahuluan enggak. Jadi cuman kamu di blog, di copy itu dari pembahasan ya, misalnya subjudul 1, judul 2, judul 3, sampai misalnya kamu, kan tadi ada karakteristik Islam, kemudian ada mazhab-mazhab, kemudian ada perbedaan gitu. Nah itu kamu blok, kamu copy, tempel di sini. Nah nanti ketika itu ada hasil di sini. Contoh nih ya, contoh. Kita ambilnya ini deh. Satu halaman deh. Nah, ini deh. Misalnya ilmu dalam aliran iluminasi. Nah, misalnya sampai segini aja, satu paragraf aja. Pakai getdigest.com. Nah, tak ingat ini teh harus diubah. Tuh. Langsung keluar. Jadi, dalam satu paragraf ini pentingnya apa? Nah, saya geser dulu. Hikmah Isrokiyah merupakan aliran yang lahir karena paham tersebut. Coba, kan jadi pendek kan? Nah, ini tapi titik-titiknya otomatis jadi sambung sama kamu jadi kalimat gitu. Itu. Jadi ini jalan pintas nih, jalan pintas ya. Ya, ini lagi ini teh jalan pintas. Tapi tolong jangan dikasih tahu ke senior-senior kamu. Nanti saya bersalah. Kalau di kamu kan masih saya bertanggung jawab. Kalau mau pakai harus tahu dengan caranya. Kalau misalkan ada orang yang lain, ini pakai aja yang ini gini. Aduh, itu khawatir menyesatkan kalau tidak diketahui caranya. Memang sebetulnya tinggal mencari-cari aja gitu. Hanya saja pertama begini. Kalau saya menyampaikan keilmuan lewat orang ke orang kayak sekarang nih, itu kan pasti tidak ada pengembangan karena langsung kamu terimanya. Tapi ketika misalnya saya menyampaikan, kemudian kelas berakhir, kamu menyampaikan ke teman, itu pasti ada pengembangan atau ada pengurangan. Nah itu yang saya khawatirkan. Itu sebetulnya. Nah ini adalah jalan pintas. Kalau misalkan kamu ini penting menurut kamu, ya udah silakan aja kamu tulis ulang. Ini juga sebetulnya sama. Ini diambil berdasarkan menurut algoritma website ini, diambil yang paling dominan. Gitu. Oh, ini poin pentingnya ada di sini. Itu seperti itu. Gitu. Kalau misalkan Pak ini kan berulang gitu, ya berulang juga nggak semuanya. Masa ya berulang satu paragraf? Kan ini aja dari satu paragraf aja cuma satu kalimat jadinya. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Nah, iya, tinggal dicatat ya ini nih. Saya nggak lagi ngerekam nih soalnya. Karena saat ini caranya saya meracuni kalian dengan bagaimana membuat karya tulis ilmiah dengan cepat. Gitu. Kapan sih kita ujian? Soalnya saya mohon maaf nih, kita udah bulan puasa deh, kita UTS. Terus minggu berikutnya yang setelah UTS malah kita sibuk bermanja-manja di depan kue ya, bikin kue lah gitu. Ada yang juga sampai saya juga bulan puasa kemarin teh merasa bahwasanya kurang optimal lah buat saya gitu. Nah terus setelah bulan puasa, libur panjang kita nih sampai sekarang. Saya juga ikut pelatihan. Bahkan kita ada tanggal merah ya waktu itu ya. Atau tanggal merah mah jangan. Kalian kan juga libur. Itu. Tapi yang namanya hak itu harus didapat. Nah, jadi kan kemarin judul udah. Setelah judul udah,
kalau misalkan mau berkolaborasi sama kawan, silakan berpasangan, cari temennya. Nah, berarti kan antara yang satu device bertiga ini, kita nggak tahu nih di kosan atau di rumah ini ya, silakan satunya berpencar atau tiga-tiganya berpencar mencari pasangan yang lain, gitu kan? Gitu. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Nih, saya racuni lagi. Ada website-website yang bisa kamu pakai. Yang pertama, kalau kamu butuh yang namanya jurnal, kamu ke openknowledgemaps.org. Ya. Tadi apa, Pin? Judulnya, Pin? Metodologi pemerolehan mufradat. Pemerolehan mufradat gitu ya. Nah, kamu cek aja. Kok gitu kan? Nah, udah. Tunggulah sampai ini penuh gitu. Nah, ini kalau nggak ada, nah, jangan-jangan mufradatnya tidak dikenal. Mufradat itu apa? Di bahasa Indonesia kan? Kosakata. Kosakata. Ingat ya kan, namanya bahasa Arab kan unik. Jadi harus tahu bahasa Indonesianya. Nah, ini ada hasil nih. Ternyata hasilnya adalah no area. Ini apa no? Kenapa no area? Sedih amat kamu. Metodologi apa Oh, kita hilangin metodologinya. Kita hilangin metodologinya. Panjangan. Pemerolehan mufradat. Kalau metodologi berarti kan tata cara kan itu doang kan? Iya. Ya udah. Nah, ini dia pengembangan media. Ini kan ada, ini masih mufradat. Ini ada nih. Pemerolehan mufradat ini contoh-contoh ide-ide yang bisa kamu cari gitu, referensi-referensinya gitu. Nah, ini tuh. Ini ada yang bahasa sono lah. Saya nggak tahu ini bahasanya apa ini. Kamu yang tahu lah. Ya. Ya, ini bisa dilihat ini. Kalau ada tulisan yang PDF, berarti ada PDF-nya bisa kamu klik gitu. Cara kliknya play yang link. Misalnya yang ini ya, gitu kan. Kalau yang bahasa Arab kan saya nggak tahu lah. Kamu doang yang bisa baca, saya enggak. Sedih. Nah, ini contoh untuk pemerolehan mufradat ini adalah sebagai muatan. Kalau misalkan, ini begini. Menurut si Rodotul Mufida, Siti Sulaykha, mufradat itu apa? Lihat PDF-nya gitu. Ambil poin pentingnya aja. Ya, tentang ini ngomongin bahasa Arab. Gini cara orang nulis gitu. Mufradat itu bahasa Arab. Kemudian ada kegiatan belajar, kemudian ada media belajar, kemudian media. Nah, kalau metode penelitian di skip oleh kamu, langsung ini media karena kalau nggak berkaitan di skip aja kan 1000. Nggak berkaitan gitu karena fokusnya pada mufradatnya aja. Nah, mufradat, ini bisa kamu ambil gitu kan. Kosakata adalah Pak, nanti jadi plagiat. Betul, jadi plagiat. Bagaimana caranya? Nah, sekarang saya kasih tahu caranya. Jadi saya jahat apa enggak ya? Ini mantap. Enggak ya? Baik, Pak. Baik, kajol.
Ini diubah bahasa Indonesia ya. Ini linknya ini ya, paraphrasers.io. Kan yang namanya ngasih kuliah teh kudu bermanfaat ceritanya ya. Gitu. Tapi ini cuman sampai 500 kata doang. Paham ya? Jadi nggak mesti nggak perlu semuanya nih kan. Ini kan masa 5 kosakata. Diubah dikit. Kosakata seseorang di definisinya kayak yang pastikan udah dengan kata yang pokoknya jangan sampai ada yang inilah yang aneh-aneh nih. Ini sudah set. I'm not a robot. Langsung klik paraphrase now. Ini kan kata orang nih yang tadi kita copy nih. Ya kan? Nanti yang keluar di sini bisa kamu pakai. Tuh. Bagaimana sih? Mufradat adalah kumpulan dari kata atau nah ini bisa kamu pakai nih. Ini kayaknya tulisannya gak enak nih. Bentar nih. Oh, begini. Ini pokoknya harus rapi ya nih. Kalau bentuknya nggak paragraf, hasilnya juga nggak paragraf. Gitu. Jadi di kamu makanya mending lebih baik misalnya kamu bekerjain dulu nih, kumpulin aja kata-kata orang, mau yang mana gitu, kumpulin aja kata-kata orang. Terus setelah itu kamu copy ke sini, tapi per 500 kata gitu. Kan internet mah gampang kan ya dibuat kalian ya, udah biasa kan ya, udah biasa lah. Sekarang kan zaman digital. Kita paraphrase lagi. Nah, hujan udah reda nih, berarti suara saya masih jelas. Nah, ini dia yang di sebelah kanan. Kosakata adalah gitu. Itu tinggal bisa kamu copy, kamu blok, kamu copy. Kamu copy lagi. Tuh. Oke. Di copy jadilah punya kamu nih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kita lihat perbedaannya ya. Kosakata adalah kumpulan kata atau kosakata yang diketahui seseorang atau entitas lain atau bagian dari bahasa tertentu. Didefinisikan sebagai kumpulan kata yang kemungkinan besar akan dipahami dan digunakan seseorang untuk membentuk kalimat baru. Beda kan dari yang ini kan? Nah, udah. Paham sampai di sini? Paham insyaallah. Yoi. Apalagi ya? Ini sumber ilmu tadi pakai ya open knowledge. Dari mana? Misalnya, kamu mau cari apa lagi nih? Kan namanya mufradat kan namanya kosakata, kamu selalu berpikir tuh tuntas. Misalnya entah mungkin kriteria, entah mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kosakata seseorang. Kan namanya pemerolehan kan, gitu. Itu harus berpikirnya tuh saling diskusi lah kamu sesama partner kamu tuh. Ini apa ya? Ini temuan ini gitu. Terus bagaimana cari kutipan? Nah, kutipan biasa nih seperti yang diajarkan oleh dosen-dosen yang lain di Juanda, pakainya Scholar. Ini juga boleh. Pemerolehan mufradat. Nah, ini banyak yang gini. Ini kan masuk. Wah, nanti ada yang mirip-mirip di isinya. Tapi, ada chat nih. Cara buat dapus otomatis dari jurnal, Pak. Iya, nanti sabar. Oke, saya catat pertanyaannya, selesaiin dulu. Nah, ini kan ada nih kalau yang di Scholar itu yang kita temukan itu
bukan di judul tapi diisi, gitu kan. Nah ini ada ini ya gitu kan. Tapi di itu aja deh, menurut kamu pilihlah. Kalau bagaimana membuat dapusnya, nah tinggal aja, misalnya kan kamu tadi pakai yang ini ya, set, klik, site. Kalau ini pakai bahasa Indonesia, ininya kutip. Nah yang kamu copy yang APA. Set, ini kan di blok nih, udah copy aja, masukin ke Word, gitu kan. Nah, udah. Tapi jangan lupa kalau settingan daftar pustaka tuh begini. Ininya yang ke menjorok gitu. Jadi kan kalau biasa kalau paragraf kan begini ya. Nah, ini kan paragraf nih. Kalau daftar pustaka kebalik nih, begini dia. Begitu. Copy doang. Oke. Tapi itu cuma ada di Google Scholar. Nah, bagaimana yang nggak ada di Google Scholar? Oke, begini caranya. Sebetulnya kalau kalian pakai mau fitur-fitur yang lain boleh-boleh aja. Mau apa? Sebetulnya yang banyak itu yang di Google Scholar, Pak. Karena boleh dibilang Google Scholar itu mengambil semua data. Tinggal misalkan kamu butuhnya buku, ya kan? Bisa aja buku. Atau enggak deh. Oke, tinggal pakai kutip sini. Nah, sekarang bagaimana kalau pengen otomatis? Yuk, itu kan pertanyaannya ya. Tapi ini sebelum saya melanjutkan untuk bagaimana menulis kutipan untuk pemrograman konten, tahu ya? Udah tahu ya? Gak ada masalah ya? Kalau konten itu tadi, konten. iya konten tuh maksudnya gini, kan judul udah ada nih. Terus kan kamu cari sumber-sumber referensinya pakai ini, Open Knowledge Maps ya kan? Gitu. Kemudian mau masukin kontennya supaya tidak banyak plagiatnya. Ingat, ini hanya mengurangi, tidak menjadi solusi. Ini hanya mengurangi. Yang paling baik adalah pakai kata-kata sendiri. Ini hanya mengurangi. Kalau udah kepepet nih, pakai ini, oke? Untuk kutipan atau untuk mencari referensi lain tambahan, misalnya ya itu pakai Scholar. Lalu untuk kutipan pakai Scholar. Sampai di sini itu buat konten. Bisa dipahami? Bisa, insya Allah, Pak. Nah, sekarang kan mungkin kalian harus mengenal yang namanya Mendeley. Udah kenal belum? Belum. Jadi, yang namanya mahasiswa itu di laptopnya itu boleh ada 2 aplikasi. Aplikasi yang pertama Zotero, aplikasi yang kedua adalah Mendeley. Yang disarankan yang mana? Nah, sebetulnya yang disarankan adalah yang berfungsi di laptop kamu. Gitu. Tapi kalau saya pakai Mendeley, saya banyak trik-triknya untuk membuatnya semua otomatis. Ingat ya, otomatis apabila Mendeley sudah ekstraksi atau harvest. Ya, nama itu bahasa sistem. Kalau Mendeley-nya sudah harvest, maka akan otomatis. Tapi kalau belum, mungkin kamu orang pertama yang akan menginput Mendeley. Gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley? Yang pertama adalah
pastikan kamu ke mendeley.com. Nah, di mendeley.com ini ada fitur ya. Sebelumnya bagusnya adalah kamu create account. Bikin akun dulu. Akunnya juga gratis. Pakai email kamu. Setelah create account, udah yang penting catat aja itunya. Emailnya sama passwordnya. Kemudian pilih fitur download. Yang di download itu ada 2 ya. Yang pertama ini adalah reference manager. Mendeley reference manager itu hanya sekedar install supaya menghubungkan kamu secara online ke database Mendeley. Ya, ini di-download terus diinstal. Tapi untuk membuatnya fiturnya tercatat dengan baik, kamu pakai yang Mendeley Desktop. Ya, pakai kliknya Learn More. Nah, pakainya yang Mendeley Desktop. Ya. Nah, ini bisa download now. Nah, ini beda ya. Tadi Mendeley Reference, sekarang Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini nanti jadinya begini nih. Nah, kalau di saya ya tampilannya ya. Ini saya punya 2. Nah, yang ini adalah Mendeley Reference Manager. Kelihatan ya? Yang atasnya adalah Mendeley Desktop. Nah, yang saya pakai ini biarkan aja diinstal. Nah, ini yang saya pakai Mendeley Desktop. Ini kalau udah di-input, selama komputernya masih terhubung ke internet, nanti kamu pindah-pindah laptop juga tinggal masukin akun kamu aja. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan saya nih selama ini. Ada berapa gitu yang udah saya kerjakan. Kalau di total kutipan saya tuh udah ada 776 dokumen. Itu udah bertahun-tahun ini, Mel. Nah, sekarang kan kamu mulai mungkin masih kosong kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengutip? Nah, cara membuat kutipan supaya instan gitu kan. Begini caranya. Kamu harus kenal yang namanya fitur-fitur Mendeley. Ya. Ini kalau tampilan awal mah begini. Ini saya sign out dulu ya. Nah, nanti klik ini. Kan tadi udah create account ya. Tulis emailnya. Saya apa ya? Saya lupa ya. .ac.id. Kemudian sign in. Masuk. Nah, tampilannya dia begini. Oke. Supaya jadi setting otomatis dan supaya masuk ke Word, pastikan ditutup dulu nih Word-nya. Ini tutup. Nih, gini deh. Ini tutup. Ini saya uninstall dulu ya. Kalau dasar tuh kayak gini. Ketika klik tools, ini ada tulisan install MS Word plugin. Bedanya apa? Ini kita lihat. Kalau yang belum diinstal. Kalau yang belum diinstal dengan Word, itu nanti di bagian sini itu di bagian reference itu nggak ada Mendeley. Nih di bagian sini nih nggak ada Mendeley-nya, ya. Tapi kalau udah diinstal, ini kan kalau diinstal tuh harus ditutup. Jadi tools install. Tuh. Lihat, nah udah klik uninstall, berarti ini udah terinstall sebetulnya. Tinggal dibuka lagi Word-nya. Nah, di reference kita lihat
Mendeley-nya kayak gini gitu. Misalnya Pak ini kadang begini, di sininya nggak ada tampilan, kan ini pakainya yang HPA ya, HPA. Pak yang di sini saya kosong jadi nggak bisa masuk, ya itu nggak bisa masuk karena ini ngebuka, ya karena ini ketutup. Kalau ngebuka dia ada, kalau dia ditutup dia nggak bisa ada, kayak gitu. Begitu cara penggunaannya. Nah sekarang bagaimana cara menginput data supaya serba instan? Itu kan yang jadi pertanyaannya Tiar ya? Apa bukan? Misalnya kita pakai yang jurnal filsafat ini nih ya. Atau di copy. Masuklah ke Mendeley. Pilihnya yang add manual. Lalu di bagian bawah kita scroll, yang ada di OI-nya kita di paste. Nah, lalu klik look atau look up di sini. Kalau datanya terdaftar, dia langsung otomatis seperti ini. Paham? Kita save aja. Nah, tadi kan namanya Kuswanjono kan? Ya, misalnya tadi kan kita ambil tentang hakikat ilmu. Mana sih tulisan dia nih? Nah, ini dia nih. Ini kan? Kita dibuka di Word tadi. Nah, kosakata nih kan, masa warnanya ada gini, kita ubah aja gini. Ctrl A. Rapiin dikit. Nah, kita mau di sini berarti. Insert. Tadi namanya siapa? Lupa kan? Was Kuncoro, Was Kuswanto. Arkom, Kuswanjono. Salah juga kamu tuh. Nah, ini kliknya yang referen, insert. Ya kan? Tadi Kuswan. Nah, ada kan? Klik. Oke. Tunggu. Muncul sendiri otomatis. Pak, kan di daftar pustakanya belum ada. Ya iyalah. Caranya kan kita bikin dulu kolom daftar pustakanya. Daftar pustaka. Enter. Insert bibliografi. Tuh. Jadi. Oke. Next lah, kedua lah. Misalnya masih di sini. Kita random aja ya, yang mana aja ya. Yang kira-kira mirip lah. Kosakata mah bukan yang itu tadi ya. Ini ya, yang ini ya. Nih. Ya kan? Nah, Pak, kalau yang ini kan kagak ada ininya, kagak ada di OI-nya. Ya iyalah kan, kalau nggak ada di OI, ya itu setengah instan jadinya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Caranya bagaimana? Nah, nih caranya nih. Nih, kalau ini kan saya ini nih gunanya ini bisa pindah-pindah ini sebetulnya. Kalau saya lebih senang di bawah, supaya apa? Karena saya yang dibutuhin adalah kotak kecilnya. Add manual, ini bisa saya ubah-ubah. Bagaimana? Ini yang saya ambil. Judul. Di copy. Kasih ke Mendeley, ininya masuk ke judul. Yang no title-nya dipakai ini. Ctrl V. Lalu, ini nama. Masuk author, ini enter dulu karena ada nama kedua. Copy lagi, ini di bawahnya
enter lagi nama jurnalnya apa gitu kan, di atas kan nama jurnal. Nah, Al-Lahjah kopi. Nah, tahunnya dari mana? Dilihat nih, 2020 nih, lihat nih di atas 2020. Volumenya volume 3. Kalau di sini isu, kalau di sini nomor. Jadi isu sama nomor tuh setara. 2. Pak, halamannya nggak tahu. Nah, diklik PDF-nya. Kan emang tadi dibaca gitu kan. Klik PDF-nya, lihat halaman berapa dia. 43 sampai 56. Bisa kayak gini. Set 43 sampai 56. Save. Udah masukin lagi ke sini. Nah, misalnya ini pengertian dari sini kan, kita selipin di sini. Insert. Lahjah tadi ya, Lahjah. Nah, nama jurnalnya jurnal Al-Lahjah. Klik. Oke. Otomatis. Paham nggak? Jadi insert bibliografi cuma satu. Otomatis nanti rapi sendiri. Kan tadi Mufidah dulu, kan tadi ini ya Kuswanjono, terus Mufidah. Ini dia rapi sendiri sesuai alfabet. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada, aman, bagus. Ini enak nih kayak gini nih. Ada pertanyaan? Apa user mahasiswa itu malah bikin Zotero-nya melakukan duplikasi gitu. Sama pakai Mendeley juga. Jadi kadang-kadang pakai Mendeley juga mahasiswa tinggal add file gitu loh. Add file, padahal jangan. Kalau add file itu bikin laptop kamu ngehang. Itu meskipun ini Pak instan Pak kayak gini-gini. Jangan, daripada ngehang mending pilih mana gitu kan. Jadi saya tidak nyimpen file nih, nggak ada file jurnal gitu di sini tuh. Semuanya cuma ngetik kutipan. Nanti mana saya butuh, tinggal diketik aja butuhnya apa gitu. Kan nanti bisa ditelusuri. Misalnya nih ya. Nah, ini saya ambil evidence based classroom. Nah, ini kan ada linknya. Ini aja yang saya ambil. Ini ada link tuh. Klik aja kalau butuh. Nah, jadi ketemu ketimbang. Nah, mending bacanya baca online ketimbang download lagi. Oh, bikin capek aja. Begitu ceritanya. Ada pertanyaan kah? Kata. Ya, minimum 3.400 kata. Nah, nanti saya berikan formatnya untuk pengiriman kemananya gitu ya. Sekarang cari aja dulu gitu. Nanti ada ini harus bikin ini gitu. Gak apa-apa. Itu. Nanti kan ada dibantu dengan bagaimana cara menulis abstrak. Tapi kan nanti ya, yang penting konten dulu, pendahuluan, pembahasan sama simpulan abstrak itu adalah gambaran ringkas dari karya tulis yang kamu secara berpasangan atau berkelompok sedang tuliskan. Itulah abstrak. Gitu. Makanya jangan yang susah-susah topiknya. Ini aja ngomongin pembelajaran di pesantren boleh. Kan biasanya suka ada yang unik-unik tuh. Gitu aja. Jadi hukuman yang bernuansa hukuman untuk meningkatkan ke bahasa Arab, nah itu juga ada kan gitu. Misalnya dihukum suruh malah menghafal kitab gitu kan contoh ya. Nggak mungkin ya. Kalau di pesantren ada hukuman nggak sih? Di sini yang pesantren siapa sih Om? Ada nggak?
Yang pengelola pesantren di sini ada nggak? Sekia. Siapa? Iya. Belum nih dia. Oh, Rip ya. Oh, Arif. Ada Woman nggak, Rip? Ada kan, cuma kayaknya berbeda kan pesantren masing-masing. Hukumannya kayak apa? Mungkin lebih ke Ada, saya pernah juga dihukum kayak gitu. Mungkin kalau dari pesantren Arif dulu pernah misalkan belum tuntas ya masuk ke takhusus tahfiz misalkan belum tuntas nih, nah itu harus di double gitu cara ngapalnya. Oh, jadi numpuk pekerjaan itu Maya. Ada juga mungkin yang beda. Ya itu contoh aja kan, namanya kalau saya jadi orang bahasa mah kadang-kadang suka aneh. Saya di bahasa Inggris itu. Ayo yang belum bisa malah silakan bernyanyi kan gitu kan. Jadi contohnya lah. Saya bernyanyi bahasa Inggris tapi terlambat. Oh ya bernyanyi dulu lah depan saya lah sampai saya terhibur gitu kan gitu. Itu contoh lah ya. Itu contoh yang tidak boleh yang tidak patut ditiru lah. Tapi waktu itu memang lagi masa-masa jahilnya saya lah. Kan setiap orang mengalami masa jahil. Mungkin. Tapi kalau yang di pesantren insya Allah semuanya normal lah. Gak ada yang kayak saya ini aja yang keblinger dulu. Itu. Nah intinya apapun fenomena pendidikan bahasa Arab, karena memang kamu adalah prodi bahasa Arab, mulailah menyenangi, mulailah menelusuri. Insya Allah semakin dalam ilmu yang kamu pelajari, semakin tidak tahu. Gitu. Jadi jangan berpikir semakin nambah semesteran, kamu nggak pernah pinter-pinter. Iya itu betul. Itu betul ya. Itu betul ya. Itu fenomena nyata ya. Pokoknya kamu semester 4 gitu, apa yang kamu pelajari nggak ada gitu kan, karena memang semakin kesini kita semakin bodoh gitu kan, gitu nggak ada tuh yang namanya gitu. Insya Allah mah itu udah ilmu inilah ilmu pardu lah itu bahasanya ya pasti begitulah gitu. Namanya kita mendalami kan gitu ya, kita mana tahu. Tapi kalau di dunia sekolah karena ada guru gitu, ini udah tahu ini, ya itu udah pintar. Itu kan begitu. Tapi kalau di dunia mahasiswa maka semuanya segala dicari. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Oh ternyata belajar bahasa Arab itu menyenangkan kalau ada kalaunya tadi. Oh ternyata bahasa Arab itu tidak menyenangkan gitu. Oh ternyata gara-gara saya sekedar menghafal nyanyian bahasa Arab malah diaminkan gitu kan, ada juga yang kayak gitu kan, ada nggak sih? Nggak ada ya. Terus sengaja gitu saya lagi ngapalin gitu, oh lagunya ini pakai bahasa Arab gitu, tiba-tiba amin gitu. Enggak ya, itu nggak mungkin ya. Atau bahkan kadang-kadang kita dengerin bahasa Arab itu karena itu lagunya lagu Arab, kita lagi scroll di TikTok nih, ternyata scrollnya lagi di WC. Wah bahasa Arab ini nggak boleh, ini ada di kamar mandi gitu kan. Padahal mah lagu apa waktu itu ya, yang istriku gitu kan, ada bahasa Arab itu kan. Itu seru itu tadi. Asumsi bahwasanya bahasa Arab itu ditempatkan di tempat yang tertinggi, bahkan hanya ada tempat-tempat khusus untuk mendengarkan, bahkan untuk menyampaikan bahasa Arab gitu. Artinya misalnya sekalipun tuh nyanyian di kamar mandi nggak boleh gitu. Padahal mah kalau orang Arab mungkin yang di Dubai gitu nyanyi juga di kamar mandi kan gitu. Ada kayak kita lah gitu. Mungkin, tapi kalau kita kan
Nggak tahu nih kalau yang kalian sendiri yang kalian rasakan gitu kan. Apakah ada yang menyanyi di kamar mandi pakai bahasa Arab gitu kan? Lagunya lagu Arab, bukan kandungan Quran sebetulnya. Nah, itu juga fenomena lucu gitu. Lucu cuma buat kita sangat disakralkan gitu. Apalagi kebudayaan Ciawi Sanandi dikit gitu. Ya, itu gambarannya begitulah. Itu contoh fenomena. Ada yang menulis bahasa Arab di kertas dianggap jimat. Gitu. Periksa, apa ini gitu kan. Wah, ini jimat ya gitu kan. Padahal mah bukan, contekan mufradat ceritanya. Gitu, karena lagi mencoba mengikuti saran dari Arifin, perolehan bahasa Arab lewat contekan itu misal ya Pin ya. Tulis di kertas, nggak taunya dianggapnya jimat gitu. Atau jangan-jangan masih ada yang begitu? Nggak ada ya? Oke, kalau pertemuan minggu depan, insya Allah di tanggal 6 kita ketemu lagi di kampus. Berarti kalau kita tanggal 6 dan tanggal 13 ya. Tanggal 6 itu saya akan memberikan untuk bagaimana menulis abstrak, lalu sekaligus monitoring tulisan-tulisan kamu. Lalu tanggal 13 adalah bagaimana merancang PowerPoint yang bisa dibilang sudah sesuai. Artinya gini, yang namanya PowerPoint itu terkadang buat mahasiswa itu ada yang dijadikan hanya sebagai pengganti apa yang mau diomongin gitu. Tapi sebetulnya emang enggak, namanya PowerPoint itu hanya berupa highlight poin-poin penguatan atas apa yang mau kita bicarakan, bukan semuanya serba ditulis sehingga tulisannya kecil-kecil. Tapi itu nanti akan saya paparkan dan bagaimana teknis-teknis yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Nggak ada. Terima kasih. Satu lagi, Itu dari mana 6 itu? Ya 2 Pak. Bisa. 6 orang apa 7 tuh? Ya, 6 orang. Parah. Semuanya numpang di kosan Ulia tuh, tulisannya ada kosan Ulia. Parah. Oh, ada pertanyaan itu. Fakta budayanya adalah orang-orang di Asia itu, di Korea misal, Korea dan Jepang itu biasanya belum mau menikah kalau penghasilannya belum bisa menafkahi pasangannya. Kayak gitu. Nah, khawatirnya adalah di kita ini kan terlalu berani ya. Di Indonesia itu terlalu berani, yang penting suka sama suka, udahlah kawin lah, kumaha engke kayak gitu kata orang-orang mah gitu kan. Yang penting mah nikah heula tuh, engke mah kumaha we. Si penting mah nikah halal gitu kan gitu. Ada rezeki mah teu ka mana-mana, cerita nama gitu, padahal mah henteu gitu. Karena banyak fenomena juga yang seperti ini. Setelah menikah bukannya malah sakinah mawaddah warahmah, malah berantem gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau mau serius, ya serius sih, tapi yang harus diketahui adalah yang membuat sakinah adalah perempuan, bukan laki-laki. Gitu sebetulnya. Karena
ya jadi laki-laki ya. Ini nikahin aja. Yang penting mah yang bertanggung jawab atas kesakinahan rumah tangga mau perempuan. Gitu Tiar, nikah aja. Kalau dia disebutnya asal di rumah bisa tenang atau sakinah kan tenang ya kalau nggak salah. Asalkan di rumah bisa tenang, ya laki-laki mah pasti pulang ke rumah. Jangan sampai di rumah malah dicebetutin, mana gaji ini ya tuh. Buat masak nih gitu kan. Aduh, itu mah kasihan. Tapi insya Allah mah rezeki mah nggak akan pernah nggak akan pernah kurang. Pastinya pasti cukup gitu. Kalau dibilang belum siap Pak, belum siap, nah itu jangan ngikutin budaya orang-orang sana ya, budaya orang-orang non Muslim itu gitu. Kalau yang di Asia, yang di Korea dan itu adalah budaya-budaya yang boleh dibilang itu melupakan tentang keberadaan Allah gitu, itu sebetulnya. Gitu. Semangat merintis usaha Dapio ya. Oh, usaha apa? Ya pokoknya mendingan jadi pedagang lah. Jadi pedagang supaya dapat uang. Kalau usaha mah nggak dapat uang, capek. Ya pusing yang ada itu usaha. Kalau pebisnis capek doang. Kalau pekerja itu artinya cuma ngabisin waktu. Contoh, bekerja di sekolah itu cuma ngabisin waktu doang. Gajinya masih di situ aja, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Kalau pedagang uang pasti lebih. Kalau pebisnis itu berarti cuma sekedar capek. Bikin capek gitu. Kalau misalnya kerja di kantoran itu pebisnis namanya. Itu cuma capek gitu. Udah ini, uangnya nggak ada. Makasih, ntar buka cabang di WP. Iya. Bagus. Oke, gitu aja.